Membeli atau mengakuisisi merupakan proses pengambil alihan sebagian besar saham atau aset kepemilikan suatu badan usaha. Tentu, akuisisi terjadi untuk memonopoli persaingan bisnis atau menyelamatkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Membeli atau mengakuisisi dengan kepemilikan saham biasanya terjadi pembeli 50% bahkan lebih kepemilikan saham. Tak jarang, perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun internasional melakukan akuisisi dengan mengurangi persaingan atau menyelamatkan perusahaan yang merugi dengan utang yang banyak. Maka perusahaan yang mengalami kerugian akan dijual kepada perusahaan yang mampu membelinya. Seperti halnya perusahaan raksasa dunia, Google dikabarkan telah mengakuisisi sebanyak 8 perusahaan, di antaranya perusahaan hardware dan lain sebagainya. Berikut Despaces merangkum 8 perusahaan yang telah diakuisisi oleh Google yang dirangkum dari berbagai sumber. Nomor 8. HTC. Pada tahun 2017, raksasa teknologi asal negeri Paman Sam membeli divisi smartphone HTC. Setelah akuisisi berlangsung, sekitar 2.000 teknisi dari divisi smartphone HTC akan bergabung dengan Google. Tak cuma itu, Google juga akan mengantongi lisensi non-eksklusif properti intelektual dari vendor smartphone asal Taiwan tersebut. Google mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi beberapa tim divisi HTC. Lebih lanjut, dalam kesepakatan bernilai 1,1 miliar US dollar atau setara dengan jumlah 15 triliun rupiah. Google juga mendapat hak non-eksklusif untuk sejumlah kekayaan intelektual HTC. 7. Kronologis. Pada tahun 2016, Google mengakuisisi Kronologis dalam kesepakatan yang nilainya tidak diungkap. Kala itu, Kronologis hanya memiliki satu produk, yaitu Swatch. Namun itu bukanlah alasan mengapa Google membeli Kronologis. Alasan utamanya adalah Google ingin tim Kronologis bekerja pada Android Wear, sistem operasi wearable berbasis Android yang nantinya akan menjadi Wear OS. Sebelumnya, Kronologis menggarap sistem wearable sendiri berbasis Android, Lollipop. 6. Titan Aerospace. Titan Aerospace didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mengembangkan pesawat tak berawak yang bisa terbang sendiri hingga 5 tahun menggunakan tenaga surya. Google kemudian membeli Titan Aerospace pada tahun 2014 dan menempatkannya di bawah divisi eksperimental Google 10 dengan nama Project Titan. Lewat Project Titan, Google berharap bisa mendistribusikan internet nirkabel ke daerah-daerah yang kurang terlayani. Sayangnya, gagasan ini mandek karena pada tahun 2017 Google meninggalkan Project Titan dan mengalihkan fokus ke lone proyek serupa namun dengan balon. 5. Netlabs. Netlabs, perusahaan yang didirikan oleh dua mantan insinyur Apple, dibeli oleh Google pada tahun 2014. Dalam kesepakatan senilai 3,2 miliar US dollar atau setara 45 triliun rupiah kala itu. Google berjanji bahwa Nets akan tetap berjalan sebagai brand independen yang terpisah dari Google. Namun, pada tahun 2018, Google mengumumkan bahwa Nets akan bergabung dengan Google. Salah satu hasil dari kolaborasi ini
adalah berubahnya beberapa nama perangkat Google seperti Home Hub menjadi Nest Hub. Empat, Motorola Mobility. Akuisisi Google terhadap Motorola Mobility di tahun 2011 bernilai 12,5 miliar US dollar atau setara 175 triliun rupiah. Sejauh ini menjadi akuisisi terbesar yang pernah Google lakukan. Google menginginkan kontrol atas ribuan hak paten dari perangkat seluler yang dimiliki Motorola, sekaligus memperkenalkan perangkat entry level untuk pasar negara berkembang. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2014, Google menjual Motorola Mobility ke Lenovo seharga 2,91 miliar US dollar atau sekitar 40 triliun rupiah saja. Hasil dari akuisisi ini adalah Google Pixel yang notabene hasil kerjasama tim Google dan HTC yang baru saja dibeli. Sementara itu, HTC sendiri mengalami kesulitan, kemungkinan karena kehilangan sebagian peneliti dan orang-orang berbakat dalam penjualan itu. 3. Dropcam. Tak lama setelah Nest, Google kembali mengakuisisi perusahaan perangkat keras lain yaitu Dropcam. Pembelian ini menelan biaya 555 juta US dollar atau setara 7 triliun rupiah bagi Google dan menjadi awal dari lahirlah Netscam. Nets mengambil desain dari salah satu produk utama Dropcam yaitu Dropcam Pro, mengubahnya sedikit dan memasarkannya dengan nama Netscam. Setelah melakukan beberapa migrasi, Google kemudian membubarkan Dropcam. Greg Duffy, salah satu pendiri Dropcam, secara terbuka menyesali penjualan tersebut. Dua, Fitbit. Ada banyak petunjuk mengenai kemana Google akan membawa Fitbit. Namun, kemungkinan besar Google tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan terhadap Chronologies. Sebaliknya, Google nampaknya akan merilis perangkat wearable baru yang dikembangkan oleh tim dari Fitbit. Perangkat ini bisa jadi merupakan Pixel Watch yang pada Oktober kemarin sempat dirumorkan akan diumumkan di samping Pixel 4, dan jika semuanya berjalan dengan baik, kecil kemungkinan Fitbit akan dibubarkan seperti sebelum-sebelumnya. Terakhir, nomor 1. Siapa yang tidak mengenal YouTube? Kepopuleran situs berbagi video itu memang telah mendunia, terutama sejak diakuisisi Google pada 2006 lalu. Tapi tahukah Anda apa yang menyebabkan Google nekat mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk membeli startup yang selalu merugi itu? Ditulis Telset ID, pada tahun 2006 lalu, orang dibuat tercengang saat Google mengumumkan telah mengakuisisi YouTube senilai 1,65 miliar US dollar atau setara 16,5 triliun rupiah. Mungkin belum banyak yang tahu cerita di balik kenekatan Google yang mau menggelontorkan uang dengan jumlah yang sangat fantastis itu untuk membeli sebuah startup kecil bernama YouTube. Sekedar untuk mengingatkan kembali, sebelum diakuisisi oleh Google, YouTube merupakan sebuah startup layanan video di Silicon Valley yang memang sudah disukai banyak orang. Namun, YouTube saat itu masih menjadi startup yang terus merugi. Saat itu, Google sudah mulai memantau perkembangan YouTube karena raksasa mesin pencarian itu sudah melihat potensi yang dimiliki oleh layanan berbagi video tersebut.
Susan Wojcicki yang ketika itu aktif memantau YouTube menemukan sebuah video kocak dari dua remaja asal China. Wojcicki mengatakan video lip sync kocak kedua remaja Cina itulah yang membuatnya ngebet untuk meminta Google membeli YouTube. Itulah tadi sederet informasi mengenai daftar perusahaan yang diakuisisi oleh Google.